ketidakmampuan wasit, kita harus jujur bahwa atas ketidakmampuan wasit akhirnya terjadi kericuhan. Stadion Okoi kita itu untuk bisa masuk standar nasional. Sepak bola di NTT akan selesai setelah ada yang berantem atau timnya lebih terasa dibandingkan sekarang yang Liga Nasional. Itu memberi peringatan kepada tim yang lain, memberi peringatan kepada wasit agar bisa tetap. Beliau politisi, kalau berpikir secara politik, Lembata bukan dapil beliau. Halo seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada. Saya Beverly Rambu saat ini sedang berada di Hotel Swiss Bell Court Kupang. Dan ada informasi penting yang ingin saya bagikan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Anda yang ada di kota Kupang dan sekitarnya. Bila Bapak Ibu ingin menjadi member dari Hotel Swiss Bell Court Kupang dan juga lebih dari 90 Hotel Swiss Bell di seluruh Indonesia, Anda bisa langsung datang ke Hotel Swiss Bell Court Kupang dan mendaftar dengan KTP secara free atau gratis tanpa biaya apapun, dan Anda sudah bisa langsung menjadi member dari Swiss Bell Executive Card Loyalty Program. Benefit yang Anda dapatkan adalah mendapatkan potongan langsung diskon 20% untuk food and beverage atau makanan dan minuman yang Anda nikmati, kecuali minuman beralkohol, dan Anda juga bisa stay di sini, harga kamarnya langsung dapat potongan 20%. Karena itu jangan tunggu lama lagi ya, bagi Bapak Ibu yang ingin menyenangkan hati suami, istri, anak-anak, keluarga, ataupun sahabat, dan ingin menginap di Hotel Swiss Bell Court Kupang atau lebih dari 90 Hotel Swiss Bell di seluruh Indonesia, silakan langsung datang dan daftar secara gratis. Tinggal bawa KTP, datang ke resepsionis, dan Anda bisa langsung mendapatkan e-card atau electronic card dari Swiss Bell Executive Card Loyalty Program dan dapatkan langsung potongan 20%. Tunggu apa lagi? Ayo segera datang di Hotel Swiss Bell Court Kota Kupang. Selamat pagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan pencinta bola di mana saja Anda berada. Kembali lagi bersama saya Beverly Rambu dalam podcast Bidora Channel. Hari ini kita akan membahas tentang prestasi sepak bola Nusa Tenggara Timur di Liga 4 Nasional. Kita tahu bahwa penyelenggaraan Liga 4 NTT ETMC Eltari Memorial Cup ke-33 tahun 2024-2025 sudah dilaksanakan bulan Maret hingga bulan April kemarin. Dan 3 tim dari Nusa Tenggara Timur, yakni Bintang Timur Atambua, Persebaya Lembata, dan Perseftim sudah berjuang di Liga 4 putaran nasional. Dan tentu saja prestasi ini membanggakan bagi kita semua. Nah, sejauh mana NTT menatap prestasi sepak bolanya di Liga Nasional dan akan berlanjut ke Liga 3 Nasional? Hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, yakni Bapak Ridwan Sujana Angsar selaku Wakil Ketua Asprof PSSI NTT. Kita ingin bertanya lebih lanjut kira-kira seperti apa prestasi di Liga 4 dan akan persiapan ke Liga 3, juga dukungan Asprof untuk tim yang bertanding sejak di ETMC sampai ke tingkat nasional. Selamat pagi Bapak Ridwan. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita langsung menjawab pertanyaannya, kita mau sapa dulu pemirsa dan memberikan semangat dengan salam olahraga dan juga salam sepak bola. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga, jaya. Salam sepak bola, bersahabat. Salam sepak bola, bersahabat. Kita tahu Pak Ridwan provisiat untuk 3 tim yang sudah lolos ke Liga 4 Nasional, meskipun saat ini tersisa Lembata. Tetapi kalau kita boleh review sedikit ke penyelenggaraan Liga 4 NTT Eltari Memorial Cup ke-33 tahun 2024-2025 yang sudah berlangsung, apa komitmen yang sejak awal sudah dipersiapkan oleh Asprof sendiri dalam rangka menggodok tim sepak bola NTT untuk bisa sampai di level nasional? Terima kasih Ade Rambu ya. Keberhasilan sepak bola NTT merupakan bagian dari proses yang tadi sudah disampaikan bahwa sebelum Lembata lolos sampai ke Liga 3 saat ini, 8 besar dan otomatis Liga 3 melalui proses di mana sebelumnya ada Liga 4 di NTT yang diselenggarakan luar biasa, panitia luar biasa, akhirnya berprestasi kemudian mendapatkan 3 tim. Meskipun
Lembata itu hanya runner up pada saat Liga 3, namun prestasinya luar biasa. Prestasinya saat ini bisa sampai lolos 8 besar, itu satu sejarah. Benar. Ini baru pertama kali iya, di NTT. Dan harus kita ingat bahwa prestasi ini tidak datang tiba-tiba. Benar. Melalui satu kompetisi yang diselenggarakan secara baik, akan menghasilkan juara-juara yang akan bisa berbicara di level lebih tinggi. Benar. Dan ini akhirnya kita dapatkan ini. Dengan proses Liga 3, Liga 4 kemarin, di Eltari Memorial Cup kemarin, Iya. penyelenggaraannya luar biasa. Kemudian dari data elektronik yang bisa kita lihat, Iya. animo penonton luar biasa. Kemudian penyelenggaraannya dengan kondisi pertandingan yang disaksikan oleh begitu banyak orang sampai mengitari lapangan pertandingan, penyelenggaraannya bisa berhasil Berjalan sukses sampai final. Jadi ada hal yang lucu, jadi di mana orang selalu menceritakan tentang sepak bola di NTT, sampai si Abrur yang komika itu menyatakan bahwa sepak bola di NTT akan selesai setelah ada yang berantem. Iya. Kenyataannya kita tidak. Kemarin Eltari Memorial Cup diselenggarakan secara baik dan mendapatkan juara. Kemudian atas perjuangan dari Asprop PSSI NTT, kali ini kita mendapatkan jatah 3 tim. 3 tim ya. 3 tim yang lolos, yaitu Lembata, Bintang Timur, dan Flores Timur. Iya. Bisa bermain di Liga 4 nasional, kemudian yang saat ini lolos. Itu memang benar-benar mereka adalah tim yang terbaik di NTT. Hasil seleksi, dan layak untuk berkompetisi di Liga Nasional. Kemudian tadi ditanyakan soal adakah andil dari Asprop PSSI NTT untuk mendukung tim yang sampai saat ini bisa berbicara di level nasional. Dengan kehadirannya Pak Ketua seharusnya yang berbicara di sini Pak Ketua. Iya. Beliau sampai saat ini masih ada di Jogja, mengawal tim Lembata. Kawalan dari pengurus sepak bola, kemudian juga ada Pak Gubernur, kemudian ada anggota DPR Pak Ahmad Yohan. Itu luar biasa. Diaspora NTT juga. Diaspora NTT. Keberhasilan sepak bola bukan hanya keberhasilan di dalam lapangan. Benar. Tetapi ada peristiwa di luar lapangan yang juga mempengaruhi permainan dan mempengaruhi hasil yang akan didapatkan pada saat pertandingan itu. Ada pelatih juga. Ada pelatih ya udah pastilah, karena pelatih lah yang membawa tim untuk bermain, kemudian mengatur strategi. Tetapi kehadiran gubernur, kehadiran anggota DPR, kehadiran ketua Asprop itu memberi peringatan kepada tim yang lain, memberi peringatan kepada wasit agar bisa tetap sportif dan tidak ada tim yang dirugikan. Hasil pertandingan kemarin kita lihat bahwa wasit luar biasa, permainannya bagus, dan mendapatkan tim-tim yang memang layak untuk lolos ke 8 besar. Ke 8 besar. Nah, secara materi apa sebenarnya bantuan atau support langsung yang diberikan oleh Asprop PSSI? Kemarin kita tahu bahwa donasi yang juga diberikan Asprop PSSI NTT bekerjasama dengan Bank Indonesia memberikan kesempatan bersama Bank NTT memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk mendukung 3 tim ini berangkat ke Liga Nasional dengan pengalaman sebelumnya yang mungkin keterbatasan soal dana dan dukungan dari daerah. Dan dari Asprop sendiri apa yang dilakukan untuk bisa mendukung dan menggenapi 3 tim ini untuk secara lantang, berani, percaya diri, bukan hanya membawa skill tetapi juga bisa sampai ke lokasi pertandingan. Jadi kalau mau menanyakan soal sumbangsi dari Asprop PSSI tadi sudah saya bilang, dengan kehadiran Pak Chris Boy ada sesuatu kekuatan di mana tim maupun wasit tidak berani untuk bermain-main. Kemudian pada saat Eltari kemarin kan ada donasi. Betul. Donasi yang digulirkan oleh panitia, kemudian terkumpul sekitar 46 juta, kemudian ditambahkan lagi, dilengkapi oleh ketua Asprop, jadi 60 juta, masing-masing tim, 3 tim itu diberikan masing-masing 20 juta. Juga ada hal-hal kecil yang
tidak perlulah kita tidak perlu sampaikan dipublikasikan, di sini, tapi andil Asprop PSSI NTT tentunya memberikan ada. dukungan Karena penuh ya. dukungan dalam organisasi itu tidak kelihatan, tetapi secara nyata bisa dirasakan. Benar, benar. Dan akhirnya bisa sampai ke tahapan ini itu juga karena berkat dukungan dari Asprop PSSI NTT. Dan Bapak kalau kita melihat juga apa dari pengamatan Bapak sendiri dengan munculnya 3 tim ini, bagaimana potensi kita di mata para wasit nasional, kemudian di mata tim-tim nasional lain yang bertanding selama Liga 4? Yang paling pertama adalah atmosfer ketika Liga 4 digulirkan di Kupang kemarin, itu atmosfernya lebih terasa dibandingkan sekarang yang Liga Nasional. Oh ya? Artinya yang saya mau sampaikan apa? Anak-anak kita sudah terbiasa dalam posisi tertekan, di mana penonton yang begitu banyak, potensi kerusuhan begitu besar, mereka sudah terlatih. Secara mental ya? Apalagi hanya berada di daerah di mana penontonnya sedikit. Tidak terlalu banyak. Kemudian wasitnya bermain dengan jujur. Saya pikir mereka sudah secara mental siap untuk udah itu. Siap lah. Bahkan dengan kondisi kemarin itu, untuk berkiprah di level nasional, menjadi pemain-pemain nasional pun mereka mampu. Hanya tinggal kesempatan aja. Dan itu PR bagi kami. PR bagi kami pengurus PSSI NTT untuk membawa anak-anak bisa berkiprah di level nasional atau internasional. Ya, dan kita tahu bahwa saat ini Persebaya Lembata sedang berjuang untuk menuju ke Liga 4 nasional 8 besar dan juga nanti akan ke Liga 3 nasional. Kemarin pemberitaan juga sempat viral bahwa NTT menjadi tuan rumah Liga 4 karena Persebaya Lembata masuk ke 8 besar. Seperti apa sebenarnya yang terjadi, dan ketika masuk ke Liga 3 nasional, apakah juga akan main di Kupang atau seperti apa? Kalau berkaitan dengan sisa kompetisi Liga 4 yang lagi bergulir, sudah diregulasikan pertandingan ini akan diselenggarakan tetap di Jogja. Tanggal 22, 24, 26 kalau tidak salah udah ada agendanya. Namun harus ada catatan di mana begitu semangatnya gubernur kita yang baru, Pak Amil Kilaka Elena ini luar biasa. Kemenangan kemarin, saya mundur kembali, kemenangan kemarin itu juga tidak lepas dari peran kehadiran pemerintah beliau. provinsi. Baru kali ini saya lihat, seorang gubernur meskipun bukan pengurus sepak bola, hadir sendiri menyaksikan tim dari NTT bermain di Liga Nasional. Itu luar biasa. Beliau politisi, kalau berpikir secara politik, Lembata bukan dapil beliau. Betul nggak? Tetapi beliau hadir dan itu luar biasa. Artinya dia mewakili NTT. Benar. Gubernur, kehadiran beliau sangat luar biasa. Ditindaklanjuti dengan apa? Ternyata Pak Gubernur sudah mengusulkan untuk perbaiki Stadion Opoi kita itu untuk bisa masuk standar nasional. Usulan sudah jalan, dengan kekuatan beliau kami sangat yakin, pengurus Asprop PSSI NTT sangat yakin dengan kehadirannya gubernur mengusulkan untuk diperbaiki stadion itu. Dalam waktu dekat stadion akan jadi lebih baik, kemudian persiapan PON nantinya sudah bisa digunakan. Luar biasa. Dan akan menambah semangat dan animo dari pemain sepak bola, seluruh tim ya, dari seluruh NTT dan juga bahkan penonton yang luar biasa membludak ketika ETMC kemarin. Saya dengar bahwa Lembata ini nantinya home base-nya di Kupang. Itu tidak lepas dari perannya gubernur. Itu tidak lepas dari semangatnya diaspora maupun orang-orang yang berpengaruh, orang NTT yang berpengaruh. Semangat mereka adalah anak-anak NTT bisa bermain di liga profesional. Dan saat ini Lembata udah memulai nih. Dengan naik peringkat ke Liga 3, otomatis NTT sudah mempunyai tim yang bisa bermain di liga profesional. Itu luar biasa. Luar biasa. Nah, apakah ada kemungkinan home away dari Persebaya Lembata untuk Liga 3 nasional itu di NTT, di Kota Kupang? Semua mungkin. Kita kan nanti hasil atau rencana pertandingan kan tergantung dari PSSI nantinya. Tapi dengan tadi saya bilang, dengan keberadaan gubernur, dengan kemampuan komunikasi gubernur,
ya semua orang NTT bermimpi bahwa pertandingan akan dilaksanakan di Kupang. Dan hasilnya kan pasti lebih baik kalau main di Kupang. Baik, untuk mendukung prestasi tentu saja banyak hal yang perlu dievaluasi, baik dari segi infrastruktur, kemudian juga dari persiapan wasit profesional dan lain-lain. Kemarin PSSI sudah Asprof PSSI NTT sudah mendatangkan wasit nasional, kemudian juga memberikan pengalaman dan pelatihan untuk wasit-wasit yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ke depan apa upaya Asprof PSSI NTT untuk mendukung pertandingan berkualitas dan juga menghasilkan prestasi yang luar biasa baik di level NTT maupun di Liga Nasional? Yang paling pertama tadi saya sudah sampaikan. Yang paling pertama adalah kesiapan infrastruktur. Seperti kita ketahui bersama di NTT, stadion dengan standar yang paling baik adalah di ND. Di ND. Yang lain tidak. Stadion Marilonga ya? Ya, Marilonga ND adalah stadion dengan standar terbaik. Kita nggak bisa bilang itu standar nasional, tapi ya, itu terbaik. Terbaik. Oipoi ada banyak kekurangan. Pertama, segi keamanannya belum. Tidak ada pagar pemisah, kemudian ukuran lapangannya juga belum standar. Makanya sekarang diusulkan oleh gubernur untuk ditingkatkan sesuai dengan standar nasional. Sesuai dengan keamanan di mana liga akan bergulir. Kemudian berkaitan dengan wasit, itu penentu. Kemarin seperti kita ketahui bersama bahwa pada awal-awal kompetisi terjadi kericuhan, tidak lepas dari ketidakmampuan wasit. Kita harus jujur bahwa atas ketidakmampuan wasit akhirnya terjadi kericuhan. Keberanian ketua mendatangkan wasit, pelatih akhirnya wasit. Turnamen itu bisa berjalan. Artinya kualitas wasit yang ada di NTT harus perlu ditingkatkan. Benar. Caranya bagaimana untuk meningkatkan? Harus ikut pelatihan. Kendala kita saat ini wasit adalah hampir semua wasit yang ada saat ini usianya sudah lebih. Jadi syarat untuk jadi wasit dengan lisensi A, B atau apapun ada batasan usia, kebugaran fisik semua diuji. Wasit-wasit kita sampai saat ini tetap kita pergunakan dengan keterbatasan. Kalau mau jujur masih di bawah standar untuk bisa memimpin Liga Nasional. Makanya kita harus tingkatkan terus, harus kasih jam terbang terus. Wasit kemarin kita awalnya memakai wasit yang mimpin pada saat Suratin. Kita berpikir kasih jam terbang. Ternyata memang memimpin satu pertandingan jam terbang itu menentukan. Menentukan, benar. Kemampuan memberi keputusan itu tergantung jam terbang ternyata. Makanya kita harus terus memberi kesempatan anak-anak NTT untuk bisa jadi wasit memimpin Liga Nasional. Dengan Lembata menjadi peserta Liga 3, ada kemungkinan anak NTT bisa memimpin nanti. Dan itu kesempatan. Kemudian pelatih. Sampai saat ini pelatih anak NTT yang punya lisensi B hanya 2 orang, ya pelatih Lembata Akan Mahing dan pelatih Manggarai si siapa? Patrick Domal. Yang lain masih lisensi C. Ketika kemarin saja bermain di Liga Nasional 4, semua pada kelimpungan karena wasit yang ada di daerah ini semua lisensi C. Makanya harus ada anak-anak yang dikirim, diberi pelatihan, mendapatkan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan. Itu harus kita tingkatkan. Jadi sebenarnya ada potensi ya, bukan untuk tim sepak bola saja, tetapi juga membutuhkan wasit-wasit profesional. Jadi ada peluang untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang-orang muda. Dengan adanya Liga 3 di sini, kemungkinan anak NTT memimpin pertandingan mungkin. Karena dengan mendatangkan orang luar kan pasti mereka belajar. Masa tidak diberi kesempatan anak kita untuk memimpin pertandingan? Saya yakin mereka akan memimpin. Nah, selain dukungan dari Asprof PSSI NTT, apakah Asprof juga berharap ada dukungan dari daerah untuk anak-anak ini bisa berjuang ke depannya dengan prestasi-prestasi yang mungkin lebih membanggakan dari sekarang? Maksudnya gimana? Maksudnya? Dukungan secara nyata bagi Askap Askot yang akan mengirim tim ataupun klub. Jadi dukungan bupati, pemerintah daerah misalnya. Ya memang harus jujur, menggerakkan olahraga sepak bola ini butuh biaya besar. Kami sangat berterima kasih dengan pemerintah daerah. Semua klub yang ada di NTT dari kemarin 30-an tim itu kan sebagian besar adalah miliknya pemerintah daerah. Kalau tanpa dukungan dari pemerintah daerah tidak mungkin bisa jalan.
Sekarang KFS yang kemarin 3 tim itu hanya Bintang Timur yang milik pribadi, bukan miliknya daerah. Yeah. Yang 2 ini tanpa dukungan APBD agak susah. Makanya memang pemerintah daerah, bupati, wali kota, kalau mau memajukan daerah jangan lupa bahwa olahraga ini efek dominonya juga menumbuhkan ekonomi masyarakat. Benar sekali. Dengan kemarin Liga Eltari, yang paling merasakan keuntungan adalah masyarakat Kota Kupang. Iya. UMKM. UMKM jalan, parkiran jalan, semuanya jalan. Makanya olahraga ini adalah olahraga luar biasa yang bukan hanya membuat badan sehat, tapi juga membuat kantong menjadi tebal. Benar. Iya, karena pemain sepak bola yang profesional ini industri, di mana anak-anak ini akan jadi profesional, mendapat gaji dari situ dan bisa hidup dari situ. Nah, dan kita mendukung untuk hal itu ya. Iya, dan itu luar biasa. Mohon maaf, olahraga lain jadi orang yang hebat, petinju, atau olahraga lain kan hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau sepak bola banyak orang yang akan menikmati hasil dari satu kompetisi yang berjalan. Nah, kita tahu bahwa ternyata dampak dari sepak bola kemarin Liga 4 itu adalah ekonomi salah satunya. Mungkin ada saran atau usul dari pemerintah Aspro PSSI NTT kepada pemerintah provinsi untuk meningkatkan PAD mungkin dari segi penggunaan stadion dan lain-lain. Nah, ini harus ini mohon maaf, jadi berkaitan dengan stadion, NTT punya pusat olahraga, sport center ada di Oipoi. Ya. Tetapi saat ini belum dipergunakan secara baik, belum ditata secara baik, akhirnya jadinya berantakan. Hal yang paling insan ketika provinsi mau mendapatkan PAD adalah merelokasi kembali Stadion Oipoi, bangun pagar keliling, kemudian menggunakan one gate system, otomatis uang mengalir sendiri tanpa perlu kita merusak fasilitas yang ada. Kita lihat kemarin saja Eltari Memorial Cup, begitu banyak parkiran yang didapatkan orang-orang yang tidak ada satupun yang masuk ke PAD. Ketika kalau sudah relokasi kembali, dipagarin keliling, dibuat jogging track di situ, yang baik. Diagendakan sekolah-sekolah untuk adakan kegiatan olahraga di situ dengan menggunakan one gate system itu, saya yakin uang mengalir tanpa kita bergesekan dengan orang lain. Jadi di satu sisi menggelorakan semangat olahraga ya dengan menyiapkan fasilitas yang baik untuk masyarakat, dan di saat yang sama juga PAD untuk PAD provinsi. pasti. Karena tanah di Oipoi itu saya lihat sangat luas. Di kawasan olahraga, kemudian di belakangnya ada taman budaya, itu kan bisa dipergunakan. Kalau dipagarin semua, otomatis uang mengalir sendiri, kemudian tidak ada kebocoran. Yang paling terpenting adalah menghindari kebocoran. Baik, ke depan apa harapan Aspro PSSI NTT khususnya untuk peningkatan prestasi dan juga khusus bagi tim Lembata yang sedang berjuang saat ini? Tim Lembata yang sekarang lagi berjuang, mohon dukungan dari masyarakat NTT semuanya. Karena mereka juga butuh kekuatan fisik, vitamin yang sejujurnya suplemen mereka butuhkan. Mereka mulai dari bergulirnya Eltari kemarin sampai sekarang Liga 4 udah 2 bulan. Lebih dari 2 bulan. Mereka meninggalkan keluarga, kemudian meninggalkan pendidikan. Kalau mereka tidak diperhatikan, aset-aset ini akan hilang. Ketika mereka tidak mau lagi bermain bola dengan kondisi itu, efek domino itu tidak kita dapatkan. Makanya tolong dukung Lembata. Jangan lihat Lembata itu berada di Flores, tapi dia Flobamora. Mari semua NTT. Orang NTT dukung Lembata, karena inilah tim pertama NTT yang bisa berkiprah di liga profesional. Makanya tolong dukung. Jadi jangan lupa juga untuk memberikan dukungan, doa, dan juga support secara langsung. Siapa tahu nanti ada yang mau nonton langsung di Yogyakarta juga bisa ya, Pak? Kita kan diuntungkan sekarang ada live streaming. Ada live streaming. Tetapi kalau ada yang punya keinginan untuk memberi sumbangsi ke tim Lembata, langsung berkomunikasi dengan tim Lembata. Silahkan. Dukungan itu meningkatkan semangat mereka untuk memberi prestasi ke NTT. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak. Semoga Lembata bisa lolos, dan kita berharap ini menjadi tim pertama kebanggaan NTT yang lolos sampai Liga 3 Nasional dan berhasil
mendapatkan puncak kesuksesan di Liga 4 nasional. Ya, kita berpikir dia di Liga 1 lah. Ya. Masa Marcelino Ferdinand orang NTT bisa main di timnas? Artinya keluarga-keluarganya dia yang lain juga punya kualitas yang sama. Dia. Kita harus berpikir anak NTT main di Liga Nasional atau menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Luar biasa, semoga ya kita doakan. Terima kasih banyak Pak Ridwan untuk hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, pemirsa masyarakat Nusa Tenggara Timur dan pencinta sepak bola, jangan lupa juga untuk mengambil kesempatan menjadi member dari Swiss Bell Executive Card Loyalty Program dan dapatkan diskon 20% untuk food and beverage atau makanan dan minuman kecuali alkohol dan juga untuk penginapan. Jadi langsung datang ke Swiss Bell Hotel Kupang. Anda bisa langsung bertemu dengan resepsionis, menyerahkan KTP dan pendaftarannya secara gratis. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Ridwan. Kita doakan yang terbaik untuk sepak bola Nusa Tenggara Timur. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya. Salam sepak bola bersahabat. Salam sepak bola bersahabat. Terima kasih banyak Pak, luar biasa. Kalau salam sepak bola Lambert Tukang.